terkait menaikkan ongkos haji 2023 yang naik menjadi 69 juta, padahal tahun lalu hanya 39 juta, tentunya membuat pertanyaan ya di kalangan publik, kenapa? Apa penyebabnya? Saya ingin menyampaikan satu paparan yang saya judul kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji Mandul. Penyebab ongkos haji naik tiap tahun. Ya, saya ingin mengawali dengan slide pertama, di mana next slide ini, silakan. Ya, di mana informasi ongkos haji itu sejak tahun 2022 naik terus. Kalau kita lihat ini ada grafik di mana ongkos haji sebetulnya relatif naiknya sangat kecil ya, hanya rata-rata 2014 sampai 2019 itu hanya 0,83% saja. Ya, kita pernah di posisi 33 juta ya, kemudian sekarang ini di tahun 2022 39,8 juta ya. Nah, ini yang menjadi keanehan karena sejak tahun 2002 yaitu sejak kepemimpinannya Menteri Agamanya Bapak Yakut ini selalu naik ya. Naiknya pun yang diusulkan sangat tidak masuk akal menurut saya ya, 69,1 juta atau naik lebih dari 73%. Berikutnya di sini kita bisa lihat ya bahwa ada yang salah mengenai investasi di Badan Pengelola Keuangan Haji. Saya kasih judul bahwa investasi BPKH ini salah arah. Ya, sudah tahu bahwa dana haji itu dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji itu secara apa istilahnya, secara otoritatif ya, penuh dengan diskresinya dari BPKH, tetapi BPKH malah menyia-nyiakan kesempatan itu. Saya kira BPKH malah mengelola dana keuangan haji itu memberikan porsi terbesar untuk investasi di surat berharga syariah negara atau SBSN. Di mana kita tahu bahwa SBSN ini ya, ini ternyata tidak memberikan imbal hasil yang baik. Imbal hasilnya itu masih di bawah dari kebutuhan dari jamaah. Nah, artinya ya BPKH ini malah ibaratnya kalau misalkan dia punya uang yang banyak, kemudian yang banyak itu diinvestasikan ke SBSN, ini artinya BPKH ini malas untuk bekerja. Kenapa? Ya karena anak kecil aja juga bisa gitu. Kalau dia malas ya dia taruh aja di surat berharga negara, kan itu relatif aman, tetapi ternyata returnnya kecil. Ya, saya artikan kecil ini bukan berarti ya tidak ada sama sekali, ada ya, bahkan diklaim 10 triliun setiap tahun, tetapi angka itu tidak mencukupi. Kenapa? Karena kalau dibagi dengan tata dana kelola, total dana kelola haji yang jumlahnya 167 triliun, itu kira-kira hanya diperoleh 5,5% saja. Ya, nah ini komposisi ya, bagaimana dana haji ya ditempatkan. Dana haji terbesar dari 167 itu 114-nya itu digunakan untuk SBN. Ya, SBN syariah. Dan kalau kemudian pemerintah mengatakan bahwa dana haji tidak digunakan untuk infrastruktur, ya menurut saya itu adalah bohong. Dana haji itu ditempatkan untuk sertifikat berharga negara, SBN atau SBSN. SBSN itulah yang digunakan untuk APBN. Nah, APBN itulah digunakan untuk membiayai kereta api cepat, membiayai infrastruktur, kan berarti membiayai IKN ya dalam bentuk infrastruktur dasar, penyertaan modal negara di berbagai infrastruktur lainnya. Jadi tidak tepat kalau mengatakan dana haji tidak dimasukkan dalam infrastruktur. Tidak. Dana haji itu dimasukkan dalam infrastruktur dalam bentuk penyertaan modal negara, yaitu APBN, di mana sumber APBN-nya salah satunya dari dana haji. Ya, jelas ya, clear ya. Dan yang kedua, saya kira kalau dilihat dari ya berapa return dana haji ini ya, kita kira angka 10,8 triliun ini adalah angka yang sangat kecil. Ya,
Sehingga apa, nilai manfaatnya menjadi kecil juga yang diterima oleh para jamaah haji. Ya, next slide. Nah, di sini kalau kita simulasikan, kalau Badan Pengelola Keuangan Haji bekerja dengan baik, maka dia harusnya mengakui perhitungan ini. Ya, perhitungan ini perhitungan matematik biasa ya secara perbankan. Ya, dana untuk menyetor awal jamaah itu kan 25 juta. Dan jamaah itu 25 juta kan tidak langsung berangkat, dia menunggu dulu. Ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun tergantung daerahnya. Tetapi rata-rata 20 tahun. Nah, kalau kita simulasikan dana 25 juta, ya, disimpan 20 tahun dengan investasi yang beresiko moderat 10%. Maka jamaah di tahun ke-20 akan mendapatkan 168 juta. Dan jumlah itu mencukupi untuk berangkat haji. Ya, tahun ini diperkirakan 98 total general, ini masih 168, artinya sudah mencukupi sekali. Bahkan dari satu jamaah bisa berbagi dengan jamaah yang lain yang tidak mampu. Kalau seandainya investasinya adalah sifatnya agresif, artinya pengelola keuangan ini sangat handal begitu ya, menempatkan di tempat-tempat yang sangat menguntungkan, ya, itu dari 25 juta di tahun ke-20 bisa memperoleh angka 409 juta. Dan saya kira kalau 409 juta ini wow, luar biasa ini keuntungannya. Ya, bisa dia ngajak 2-3 orang anggota keluarganya. Ya, jadi dengan investasi yang moderat, jamaah sebetulnya tidak perlu menambah setoran haji untuk berangkat 20 tahun kemudian. Karena dia sudah menitipkan 25 juta itu. Ya. Kenyataannya malah jamaah haji harus memberikan setoran tambahan untuk pelunasan. Dan di sini kita lihat bahwa dana yang dikelola oleh BPKH ini kita katakan tidak berkelanjutan. Kenapa? Karena SBSN yang diinvestasikan returnnya itu tidak bisa diandalkan untuk jamaah membiayai biaya operasional dari haji. Next. Nah, di sini saya tambahkan ya, ini data yang dikeluarkan oleh laporan keuangan BPKH sendiri ya. Di sini ya, meskipun datanya di tahun 2021 masih P ya, tetapi mereka mengatakan bahwa nilai manfaat dibagi dana kelolaan itu 5,5 sampai 6%. Itu yang tadi angka 10 triliun tadi. Dan ini ternyata kecil sekali. Dengan angka ini ya, jamaah haji tidak bisa menyelenggarakan haji kalau ya terjadi tahun 2027 di mana di satu tahun itu ada 2 kali pemberangkatan. Nilai manfaatnya akan tergerus dan bisa jadi akan memakan dana kelolaan kalau ini dibiarkan. Nah, saya ya melihat daripada pemerintah bernarasi ya untuk menaikkan biaya ongkos haji, harusnya pemerintah bernarasi bagaimana BPKH ini berinvestasi dengan investasi yang memberikan nilai manfaat yang besar kepada jamaah. Ya, lebih baik kita warning nih di tahun 2023 ini, kalau BPKH gagal untuk berinvestasi dengan baik, maka di tahun 2027 ya BPKH ini terancam menjadi first travel. Kenapa? Karena dia memakan dana kelolaan haji ya untuk membiayai jamaah haji yang seharusnya diambilnya itu dari nilai manfaat, karena nilai manfaatnya sudah tergerus, maka ini berpotensi BPKH mengelola dana haji ini dengan skema ponzi atau skema curang. Nanti yang dirugikan adalah jamaah. Dan saya kira kita ingin memberikan peringatan ke arah situ ya, agar ini tidak terjadi. Dana kelolaan makin naik ya. Dana kelolaan orang yang daftar haji 25 juta, 20 juta makin naik tiap tahun ya. Namun kinerja BPKH itu semakin buruk. Dan kalau kita lihat anggaran operasionalnya ya, ini juga masih terlalu besar ya, meskipun angkanya diklaim sudah turun 2%, tetapi angka ini tidak memberikan return ya yang memadai kepada para jamaah haji. Pertanyaannya, apakah sebaiknya dana kelolaan haji ini diserahkan lembaga syariah swasta saja yang profesional? Ya, biar jelas gitu loh, bahwa mereka mengelola dana 25 juta tabungan awal masyarakat ini, kemudian dilihat returnnya seperti apa. Next. Nah, ini data ya, bisa dicek ya di berbagai sumber informasi termasuk Kementerian Keuangan sendiri, bahwa yield dari obligasi surat berharga negara itu terus turun.
Ya, ini grafiknya kelihatan sekali yang warna biru di bawah, ya turun dia. Ya, ini konvensional bond untuk 10 tahun 6% returnnya. Nah, sementara yang syariah itu di bawah itu. Jadi, kalau memang aset dana kelolaan haji yang jumlahnya 167 triliun itu 70% hanya diinvestasikan ke SBSN, maka dengan return yang kecil seperti ini, ya wajar jamaah menderita. Jadi saya kira kesalahannya itu ada dalam pengelolaan keuangan hajinya. Ya, Anda bisa bayangkan kalau pengelolaan keuangan hajinya memberikan nilai manfaat yang lebih besar kepada jamaah, malah jamaah itu nggak perlu bayar, nggak perlu store tambahan, gitu ya. Nah, di sini umat harus menuntut imbal hasil yang rasional. Saya kira imbal hasil yang rasional untuk pemenuhan kebutuhan haji itu 10-15% dari dana kelolaan haji. Ya, jadi kalau dana kelolaan haji 167 triliun, maka tiap tahun itu minimal 16 triliun sampai 20 triliun setiap tahun. Artinya 2 kali lipat dari yang dicapai oleh hari ini. Kalau yang dicapai hanya seperti sekarang 10 triliun, 2027 pasti akan habis nilai manfaatnya dan dana kelolaannya akan tergerus untuk membiayai haji berikutnya. Dan yang saya ingin kritisi di sini adalah gaji dan honor para pejabat dari BPKH ini, baik itu badan pelaksananya ataupun dewan pengawasnya, ya, menurut informasi ini nominalnya 250 juta per orang per bulan. Dan menurut saya ini harus dievaluasi ya, karena dengan kinerja yang sangat rendah tapi gajinya luar biasa, ini menimbulkan kecemburuan. Apakah dana kelolaan haji ini untuk melayani mereka, sementara jamaah haji harus menderita? Saya kira kita harus menyampaikan protes keras ya. Nah, ini contoh bagaimana sukuk ya Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara. Sukuk kita memang di sukuk kilnya hanya 3,26%. Kalau kita di Turki 7,25. Jadi kalau dana haji ini dikelola untuk membeli sukuk dari Turki, ya mungkin returnnya jauh lebih baik dibandingkan yang ada sekarang. Next. Ya, saya kira karena kita banyak mengkritik ya, kita juga harus bertanggung jawab memberikan rekomendasi penyelesaiannya. Dan saya kira rekomendasinya ada 3. Yang pertama, BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, ini harus berbenah. Ya, jangan sampai biaya operasional mereka ya mereka melayani jamaah haji tetapi sangat minim, sementara fasilitas mereka sangat maksimal. Ini namanya tidak adil, tidak fair. Umat bisa marah ini. Yang kedua, saya kira kita perlu mengamandemen peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan haji. Dalam ketentuan itu disebutkan di pasal 37 bahwa investasi langsung itu dibatasi maksimalnya hanya 20%. Investasi lainnya hanya 10%. Jadi sisanya 70% itu ya digunakan pada akhirnya ditaruh di SBSN. Padahal investasi langsung ataupun investasi lainnya itulah yang memberikan return yang tinggi. Jadi ada masalah struktural, ada masalah legalitas ya yang nggak bisa yang menjadikan BPKH ini tidak bisa memberikan return yang tinggi, dan saya kira ini harus kita sebutkan. Ini perlu diamandemen. Ya, kita harus belajar dari Malaysia. Misalkan Malaysia menggunakan tabungan hajinya itu untuk berinvestasi langsung, foreign direct investment di Saudi. Dia bangun hotel, dia beli tanah, dia bangun hotel, dan hotelnya itu dipakai untuk jamaah Malaysia haji dan juga umroh. Setiap bulan yang umroh banyak. Dan di situ ada bagi hasil, ya ada return yang jauh lebih besar dibandingkan hanya berinvestasi di SBSN. Dan saya kira ini harus direvisi ya, amandemen tentang PP pengelolaan haji ini. Dan yang ketiga, saya kira kita perlu juga opsi ya, masyarakat tuh harus punya opsi bahwa dana kelolaan haji ini sebaiknya tidak dalam satu institusi. Ya, dalam hal ini hanya BPKH saja. Harusnya juga bisa dikelola oleh lembaga swasta yang profesional, tentunya lembaga syariah ya, yang juga menjanjikan return yang tinggi. Nah, kalau itu yang terjadi, saya kira BPKH ini di-challenge. Ya, kalau mereka gagal untuk memberikan satu return yang baik, ya lebih baik mereka diganti saja dan institusinya direvisi begitu ya. Nah, terakhir, dengan semakin tingginya ya antusias publik pergi haji, maka seharusnya pengelolaan dana haji ini dikelola oleh yang lebih profesional daripada BPKH hari ini, karena BPKH ini kinerjanya mandul.
Oleh karena itu ya, saya kira BPK sudah 8 tahun ya mengelola dana haji, dan ternyata jamaah haji menderita karena harus membayar kenaikan haji tiap tahun. Ya, mungkin itu satu rekomendasi, mudah-mudahan berguna, bermanfaat buat kita semua. Salam arah baru, kita harus berpikir out of the box. Kita nggak boleh membiarkan para policy makers mengelola dana keuangan serampangan seperti ini, yang akhirnya adalah jamaah haji sendiri yang dirugikan. Ini adalah salah satu contoh ya, bagaimana salah mengelola itu membuat rakyat menderita. Salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.